Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Jamaah salat tarawih Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita diperkenankan oleh Allah untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Tidak terasa bulan suci yang sangat mulia ini tinggal beberapa hari bersama dengan kita. Kita malam hari ini telah memasuki malam ke-25 dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan panjang umur dan sehat kepada kita, sehingga kita diperkenankan untuk menemui bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan yang memiliki tempat tersendiri di mata Allah dan juga di mata kita kaum muslimin. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Salah satu di antaranya, karena di bulan suci Ramadan itulah Al-Quran yang menjadi kitab suci umat Islam, yang menjadi panduan bagi kita, yang menjadi pedoman kehidupan umat Islam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itulah bulan yang dimana telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia, yang menjadi pembeda antara sesuatu yang hak dengan sesuatu yang batil. Oleh karenanya, salah satu malam di bulan suci Ramadan yang dikenal dengan malam Al-Qadar atau malam kemuliaan, itu juga disebut sebagai sebuah malam kemuliaan yang mana pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itulah Al-Quran, kitab suci kita, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Kita juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling mulia. Mengapa kita dikatakan sebagai umat yang paling mulia? Karena kita adalah umat yang mendapatkan Al-Quran sebagai kitab suci kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidupnya mulia, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di mata Allah,
ingin berbahagia hidupnya dunia dan akhirat, maka kita harus selalu bersama-sama dengan Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran, kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kita mensyiarkan Al-Quran, kita didik generasi-generasi kita dengan Al-Quran, sehingga mereka menjadi generasi Qurani, menjadi generasi yang mulia, sebagaimana mulianya bulan suci Ramadan yang kita jalani ini. Itulah keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umat Islam perbanyak baca Al-Quran, perbanyak tadarus, perbanyak mempelajari Al-Quran, perbanyak untuk kita mentadabburi isi kandungannya, untuk kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Keistimewaan berikutnya di bulan suci Ramadan itu tentu adalah adanya perintah untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan ibadah puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang memiliki nilai sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka dari itu ibadah puasa itu pertama kalinya diserukannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dipanggil untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena puasa adalah ibadah yang super istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking istimewanya puasa ini, di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan kullu amal ibni Adam, bahwa setiap amal ibadah manusia, anak cucu Adam, yudha'af, ditingkatkan pahalanya, dilipatkan 10 bahkan 700 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa shaum, kecuali ibadah puasa. Tidak sama seperti ibadah lainnya, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya puasa jauh dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Karena puasa itu adalah ibadah yang khusus, hanya aku yang memilikinya, dan akulah yang akan membalas pahala itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu istimewanya ibadah puasa. Kata Al-Ghazali, menyebutkan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ibadah puasa itu adalah ibadah yang istimewa karena berbeda dengan ibadah lainnya. Kalau ibadah lainnya itu bersifat fi'li, bersifat mengerjakan, tapi ibadah puasa itu adalah bersifat takhalli, meninggalkan, mengosongkan. Jadi kalau kita sholat itu sifatnya mengerjakan yang bisa dilihat oleh orang lain. Kita bersedekah itu juga sesuatu yang tampak kelihatan oleh kasat mata kita. Begitupun dengan ibadah-ibadah lainnya, baca Quran, zikir. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat rahasia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, dan kita sendiri yang melaksanakannya. Orang lain tidak tahu apakah sesungguhnya kita berpuasa atau tidak. Karena ibadah puasa itu, kata Al-Ghazali, adalah ibadah yang sifatnya takhalli, meninggalkan. Sebagaimana definisi puasa itu, kita menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi bukan sifatnya fi'li, tapi sifatnya takhalli, mengosongkan, meninggalkan. Itulah keistimewaan ibadah puasa. Yang sekaligus ibadah puasa juga adalah ibadah yang langsung akan dapat mengantarkan pribadi-pribadi kita menuju derajat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga,
bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, bahwa untuk memulai kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita diperintahkan di dalam hadis itu untuk melihat hilal, di mana hilal itu adalah merupakan pertanda datangnya bulan yang baru yang disebut dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebagaimana tema yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, bahwa ru'yatul hilal bagi kita umat Islam itu adalah hal yang sangat penting, sesuatu yang bersifat syar'i, bahkan mungkin bisa dikatakan ta'abbudi, karena kita mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, yang bunyi lengkapnya sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'ban thalathin. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal, dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Fa in ghubbiya alaikum, ketika hilal tidak bisa tampak atas kalian, fa akmilu iddata sya'ban thalathina yauman, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Begitupun demikian dengan bulan suci Ramadan. Kita memulai berbuka nanti untuk mengawali bulan Syawal, berdasarkan pada hadis ini kita akan melakukan apa yang disebut dengan ru'yatul hilal. Karena ru'yatul hilal didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Lalu kemudian bagaimana kedudukan ru'yatul hilal untuk konteks kita sebagai umat Islam, yang mana di situ terdapat apa yang disebut dengan hisab, apa yang disebut dengan perhitungan berdasarkan ilmu astronomi Islam, itu juga diperbolehkan. Dan itu pun juga termaktub di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita yang begitu indah, yaitu di dalam surat Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar dan menjadikan bulan itu bercahaya dan menetapkannya manazil-manazil, agar kalian semua mengetahui hitungan tahun dan perhitungan. Ayat ini juga memiliki satu makna, dapat diinterpretasikan bahwa untuk mengetahui awal-awal bulan itu dapat menggunakan ilmu hisab, dapat menggunakan peredaran matahari dan rembulan, di mana kita mengenal ada dua istilah kalender, yaitu kalender syamsiah yang didasarkan pada perhitungan matahari yang digunakan untuk bulan Masehi, dan kalender Qamariyah yang dijadikan sebagai patokan dalam kita menghitung atau mengawali bulan Hijriyah. Jadi berdasarkan pada ayat ini, maka juga diperbolehkan melakukan perhitungan itu berdasarkan pada apa yang disebut dengan ilmu hisab. Dan ilmu hisab atau ilmu astronomi Islam ini berkembang di kalangan ulama muslim, dan kita kenal dengan ilmu falak. Dan tradisi pengembangan ilmu falak ini terus dikembangkan oleh ulama-ulama muslim, bahkan di perguruan tinggi itu. Untuk itu kita umat Islam tidak harus resah dengan adanya perbedaan pandangan kedua metodologi ini, yaitu metodologi ru'yat dan metodologi hisab. Karena sesungguhnya dua-duanya itu saling terkait satu sama lain. Kita tidak bisa melakukan ru'yatul hilal tanpa kemudian kita menggunakan teori di dalam ilmu hisab. Oleh karena itu Kementerian Agama dalam hal ini
yang menjadi otoritas mewakili pemerintah Indonesia melakukan integrasi antara dua metodologi itu, yaitu metodologi hisab dan metodologi ru'yatul hilal, yang kemudian kedua metodologi itu dikombinasikan dalam proses yang berjalan selama ini di dalam proses yang namanya sidang isbat, sidang dalam rangka penetapan awal bulan Ramadan dan awal bulan Sya'ban. Oleh karena itu kita tidak usah resah. Kita sebagai umat Islam harus saling menghargai kalaupun misalnya di situ terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Karena kita semuanya mengamalkan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, di Kementerian Agama sendiri kita berusaha untuk mengkombinasikan kedua metodologi itu. Dan kita kenal di dalam persidangan isbat apa yang disebut dengan kriteria imkanur ru'yah. Apa itu kriteria imkanur ru'yah? Yaitu kriteria bahwa hilal itu dapat dilihat. Yang saat ini kita menggunakan kriteria yang telah disepakati oleh menteri-menteri agama 4 negara. Yaitu disebut dengan MABIMS, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura telah membuat kesepakatan tentang hilal sangat memungkinkan atau sudah bisa dimungkinkan untuk dilihat apabila posisinya berdasarkan perhitungan ilmu astronomi berada di atas 3 derajat dengan sudut elongasi 4,6 derajat. Ini adalah suatu ijtihad yang telah disepakati oleh kalangan cendekiawan muslim dan para ulama yang berhimpun di dalam MABIMS, dan kemudian ini menjadi patokan kita. Harapannya dengan itu kemudian kita semua umat Islam dapat menjalankannya dan mempedomaninya dengan baik. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia, para ulama-ulama, tokoh masyarakat, mereka tidak tinggal diam untuk memberikan pelayanan kepada umat, termasuk pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Proses sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada umat untuk memperoleh kepastian-kepastian tentang pelaksanaan ibadah. Semoga kita semua senantiasa dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sepenuh kekhusyuan kita. Dan insya Allah sidang isbat yang akan datang akan dilaksanakan di tanggal 9. Kalau dilihat dari sisi posisi hilal pada saat itu, baik dari mulai Merauke maupun sampai ke Sabang, itu sudah memenuhi ketentuan imkanur ru'yah di atas 3 derajat. Semoga para petugas yang ditugaskan untuk meru'yat sebanyak 120 titik di seluruh Indonesia, insya Allah ada di antara mereka yang dapat menyaksikan hilal, sehingga kita kemudian dapat merayakan Idul Fitri dengan secara serempak di negeri ini. Demikian hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.